صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur bagi Allah yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin. Alhamdulillah, pada siang hari ini insyaallah akan kita lanjutkan yakni kajian kita setiap hari Senin dan hari Rabu. Dan insyaallah ditambahkan esok hari yaitu hari Kamis ada pelajaran tahsin Al-Quran. Alhamdulillah. Dan informasi sekali lagi, insya Allah bahkan nanti hari Selasa ada taklim juga Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan atas doanya kita bisa terkabul. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada beliau Rasulullah SAW, terutama kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan dia memiliki amanat nanti mendapat syafaatnya. Amin. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita sudah kehadiran yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Sofan Diabi. Beliau sudah hadir taklim 2014 dan sekarang perdana yaitu taklim 2015. Dan insyaallah Ustaz nanti tolong dikasihkan waktu masa 5 menit untuk sesi tanya jawab 10 menit. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu wasyarru wasyarrillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ذلك لمن خشي ربه. صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. Saudara muslimin dan muslimat hadirin buat jamaah salat Zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian saya pada siang hari ini sebuah refleksi saya bahwa bahasa Al-Quran ini namanya religiusitas atau bahasa tadayun, sikap beragama, religiusitas yang seringkali sikap keberagamaan kita terlepas dari nilai-nilai religi itu sendiri. Jadi orang tanpa sadar dia mengaku beragama, tapi sungguh dia terlepas dari nilai agama. Isyarat Quran ada seperti ini. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu. Itu satu makna. Ada orang sampai mendustakan agama. Dia beragama tapi dia mendustakan agama. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kau orang yang mendustakan? Dia beragama tapi dia dustakan. Bentuknya dari kebalian do'ul kepada Allah. Sebab pernah ada pertanyaan, bagaimana mungkin bisa orang beragama kalau dikatakan tidak beragama atau justru melepaskan diri. Keberagamaan kita ini jangan sampai terlepas dari sebutan agama itu sendiri. Islam, kita belajar bahasa Arab, ada kalimat salima yaslamu atau aslama yuslimu, kemudian akhirnya kata-kata Islam, perkembangan bahasa salima yaslamu atau aslama yuslimu, kemudian menjadilah istilah Islam.
Jadi jangan sampai keberagamaan kita ini justru terlepas dari sebutan Islam itu sendiri. Ini sebuah kedamaian. Maka barangkali kalau merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, sebutan Muslim untuk kita pun belum ideal. Dalam sebuah isyarat hadis yang sahih, yang namanya Muslim itu siapa? Yang namanya Muslim itu katanya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau kita ngaku Muslim ini, yang artinya kemuliaan orang yang bisa menjamin orang lain selamat dari lidah dan tangan. Itu kriteria. Wah, kalau saya, bapak, ibu ngaku Muslim atau Muslimah, kita harus menjamin saudara kita selamat. Karena Islam itu selamat. Allahumma assalam, kedamaian. Harus menjamin saudara kita selamat dari lidah dan tangan kita. Itu baru namanya Muslim. Jadi keberagaman yang tidak boleh terlepas dari nilai-nilai agama itu sendiri. Atau mukmin. Mukmin itu kalau kita lihat akar katanya amina ya'manu, aman. Berarti orang mukmin itu harus menjamin aman saudaranya yang mukmin. Muslim itu harus menjamin saudaranya selamat. Dalam sebuah hadis Nabi katakan sampai bersumpah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman seseorang, demi Allah tidak beriman seseorang, demi Allah tidak beriman seseorang. Sahabat mendengar itu terheran-heran. Rasulullah mengulang sampai 3 kali, siapa yang beliau maksudkan? Manhum ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang kau sebut tidak beriman demi Allah, tidak beriman demi Allah, tidak beriman demi Allah? Qala, beliau katakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang mukmin itu, dan dia tidak dikatakan beriman kalau dia tidak menjamin saudaranya, tetangganya dari kejahatan diri. Jadi kalau tetangga kita terganggu dengan sikap, perilaku, kejahatan kita, kata Nabi, dia bukan orang beriman. Man la ya'manu jaruhu, orang yang tetangganya tidak aman bawa'iqahu dari kejahatan. Tetangga itu bukan samping kita saja, 40 ke belakang, 40 ke kanan. Orang bicara Islam itu sebatas bicara akidah dan syariat. Ada dalam sebuah hadis ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril, tapi dalam bentuk wujud manusia. Hadis sahih dari Umar bin Khattab, datang kepada Rasul orang yang rambutnya hitam, ya, syadidu sawadis sya'ri, syadidu bayaris siyabi, begitu hitam rambutnya, begitu putih bajunya. Lam nara minhu asaran minas safari, kami tidak melihat ada bekas perjalanan jauh orang. Sahabat heran, kalau dia orang Mekah pasti kami kenal. Tapi kalau dikatakan di orang jauh, tapi yang lihat bekas perjalanan jauh. Bapak kalau tadi turun dari kereta, ini keretanya kereta ekonomi kan, Tanah Abang Perang. Turun dari kendaraan perjalanan, di mana keadaan? Ini orang rambutnya rapi, bajunya putih, dan kami tidak melihat ada bekas perjalanan jauh. Kalau di orang jauh masih aut-autan, kalau orang dekat kok kami tidak kenal. Itu yang datang kepada Rasul menanyakan 3 hal. Saya sampaikan ini sekarang di tengah orang mengaku kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi jauh perilakunya dari Quran dan Sunnah. Etika, moral, akhlak, itu yang kemudian banyak mendominasi ayat
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin 'adzim wa qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ar-Rauf Ar-Rahim itu asmaul husna. Sampai Allah berikan kepada Rasulullah Ar-Rauf Ar-Rahim. Karena begitu mulia akhlak tersebut sallallahu alaihi wasallam. Itu datang malaikat Jibril tapi dalam bentuk rupa manusia. Dia bertanya kepada Rasul, akhbirni anil Islam. Ya Rasul, ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Dijawablah oleh Rasul dengan menyebutkan rukun Islam, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah, syarat yang 5 ya. Ada lagi akhbirni anil iman, beritahu aku hai Muhammad tentang iman. Dijawab sebagai yang jawab rukun iman, antum minabillah wa matrus. Ya. Setiap kali Nabi menjawab, orang itu mensodaqkan. Benar engkau hai Muhammad. Sahabat bingung, ini orang bertanya kok membenarkan. Kan dia bertanya tadi, akhbirni anil Islam. Islam benar. Saya takut ganggu yang Islam. Yang ngantuk jangan dibangun. Orang itu bertanya, Jibril. Sahabat heran, kan nggak tahu nih yang datang ini Jibril, sahabat nggak tahu. Ma baru rajuli yas'al wa yusaddiq, ada apa kok orang itu bertanya tapi membenarkan? Kan berarti bukan nggak tahu. Kalau orang bertanya kan nggak tahu. Ini kok bertanya tapi membenarkan? Kan berarti bukan nggak tahu. Apa itu Islam? Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Ini hadis sahih. Beritahu tentang ihsan. Al-ihsan wa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau menyaksikannya. Kalau kau tidak menyaksikannya, yakinlah bahwa dia menyaksikanmu. Itu ihsan. Ibadah kita ini tidak ada hubungan dengan orang. Sudah selesai, dia pulang. Rasul tanya, tahukah kalian siapa yang datang tadi? Siapa yang datang? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah lebih tahu siapa yang datang. Kata Nabi, dzaka Jibrilu. Dzaka Jibrilu, itu tadi malaikat Jibril. Atakum, ia mendatangi kalian, yu'allimukum, dan ia mengajarkan kalian dinakum, agama kalian. Jadi dia mengajarkan para sahabat lewat tanya jawab. Tapi dengar sahabat itu kan, sebetulnya dia yang mengajarkan sahabat. Dia dari Jibril yang datang kepada kalian mau mengajar kalian tentang agama kalian. Berangkat dari 3 pertanyaan, itulah yang disebut qawaiduddin, 3 sendi agama. Islam, iman, ihsan. Iman itu akidah. Iman itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in asyhadu an la ilaha illallah. Akidah. Islam itu syariat, hukum, fikih. Ihsan itu etika. Orang menyebut tazkiyatun nafs, atau barangkali ada orang menyebut dengan istilah tasawuf. Dan ini tidak boleh dipisahkan. Inilah dakwahnya Rasulullah, dengan warna akidah, dengan warna syariat, dan warna akhlak. Bahkan mohon maaf, pada hakikatnya kata ulama, 2/3 agama itu didominasi oleh nilai-nilai akhlak. Ya, kadal adabu ayyakuna sulusaidin, hampir-hampir masalah akhlak itu mendominasi 2/3. Akhlak ini yang sering tidak dibawa.
Kalau kita lihat ayat sampai pada ayat yang berkaitan dengan hukum kisos. Kisos itu hukum balas. Jadi kalau bahasa definisi kisos itu ayyuf'alal mar'u mislama fa'ala, diperlakukan seseorang misla seperti ma fa'ala, seperti apa yang dia telah perbuat. Jadi dia diperlakukan seperti dia memperlakukan orang. Kalau dia menghilangkan nyawa, dia diperlakukan juga seperti dia menghilangkan, harus hilang nyawanya juga. Kalau dia tebas orang itu sampai putus, dia pun harus ditebas. Itu kisos. Kalau ayatnya berhenti pada wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, dan balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa pula, kita kalah dengan orang Nasrani, kita kalah dengan Islam. Padahal Islam itu lebih hebat, tapi orang sering berhenti pada ayat itu, dan balasan satu kejahatan adalah kejahatan. Jadi selalu aromanya menuntut balas, menuntut balas. Padahal kan ada sambungan, faman ma'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Sampai yang menciptakan hukum ini, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan syariat, masih meminta kepada kita bahwa tidak melulu kalian menuntut balas. Faman afa, maka barang siapa mau memaafkan, wa aslaha, dan mau mendamai, berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, Allah akan jamin pahala. Jadi sebetulnya ini yang sering terakhir ini tidak dibawa ayat ini. Jadi orang melihat Islam itu, kalau wanita-wanita itu tidak mau diperistri, itu kan hak dia. Kenapa harus dipenggal kepalanya? Entah berita yang diliris itu benar atau tidak, tapi kalau sudah menyebut-nyebut Islam, ternoda. Saya salut orang-orang yang berani mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu harus, tapi harus punya komitmen, dan dia tidak mencermati betul sebetulnya dia terjebak pada slogannya, sehingga kita, oh, mana nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Sunnah pada diri Anda? Gak usah bicara yang itu aja. Kalau kita ketemu dengan saudara tidak assalamualaikum, itu tidak Quran dan tidak Sunnah itu. Maka kecenderungannya eksklusif. Jangankan memberi saran, ya, kumpul aja nggak mau, karena sudah beda pemahaman, beda firqah. Sekarang saya cuma mengatakan saya hormati prinsip Anda dengan prinsip Anda, tapi sebetulnya Islam yang Anda tampilkan itu, Anda terjebak pada slogan Anda. Kalau kita ke Timur Tengah, pengalaman saya, apakah Mesir, Lebanon, Syria, Yordania, Palestina, itu orang sama semuanya, mana Muslim, mana Ortodok, ya, mana Maronit, mana Kipti, sulit kita beda. Kalau Bapak ke Mesir ketemu dengan kelompok Kristen Koptik, Kipti, yang perang terus sampai sekarang. Kalau Bapak ke Lebanon ketemu dengan Kristen Maronit, ke Syria ketemu dengan Kristen Ortodok, Palestina begitu juga. Itu semuanya sama, hidupnya. Sulit kita membedakan, Saya berangkat begini, saya dikritik gini. Saya punya ini, Bapak Sunnah nih, ya, yang belum punya, cari tukang obat. Iya, Sunnah bagus. Kecuali Bapak keturunan lindung, nggak ada bulunya, jadi susah diobatin, apa ini nggak tumbuh-tumbuh. Saya katakan, saya punya komitmen, saya tidak menentang Sunnah. Cuma kalau mengidentifikasi seorang Muslim itu dengan standar ini, kita agak
terjebak nanti di timur tengah. Dan agama itu lebih banyak pada action, pada perilaku, sikap, perbuatan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, bukan wa 'alimus shalihat. Yang beriman dan yang beramal soleh, ada action, ada perbuatan, bukan slogan atau aksesoris atau penampilan. Enggak. Silakan bapak-bapak yang orang Jawa, silakan mau sholat Jumat pakai belangkon, besta, pakai kain, bawa keris, itu cuma aneh saja orang ini. Badai tidak pun dipanjenengan. Monggo boleh nggak? Jadi nggak mesti gamis, gamis. Yang Betawi, Madura boleh dipakai baju hitam belang-belang merah. Itu jangan bawa celurit. Sholat asal satrul aurat, intinya kan satrul aurat, tutup aurat, selesai. Kembali terjebak kita kalau dicecer itu semuanya sama, yang kibetinya. Bahkan di Mesir ada kelompok Suryani, dan mereka yang mengatakan kami ini yang namanya Yahudi ini bukan yang Tel Aviv, kami Yahudi. Di Mesir ada kelompok komunitas Suryani, dan mereka kami Yahudi bukan di Tel Aviv. Kalau dijejer semuanya sama. Nah, makanya ukurannya dalam agama menentukan, mengidentifikasi dia muslim itu pada sikap dan perbuatan. 6-7 itu dengan berbeda keyakinan sulit, coba tebak mana yang muslim, sulit. Salah satunya ada yang bersin. Ada yang bersin. Tahu bersin? Bebangkis. Hajim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oh, dari 6 itu kita tahu dia yang muslim. Itu hadis. Fa idza atisa fahamidallah. Kalau dia bersin, dia bilang alhamdulillah. Orang muslim itu, kita yang mendengar yarhamu. Di sini nih, beragama, religiusitas yang tidak melepaskan diri dari nilai-nilai religi. Saya lebih cenderung begitu. Kalau tadi muslim, kalau kita muslim itu, kita harus menjamin dalam hadis man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kita harus menjamin selamat saudara kita, karena muslim, Islam, selamat, damai. Jamin saudara kita, jangan kita cacatkan dengan mulut dan tangan kita terus. Mukmin aman, kita harus jamin tetangga kita aman dari kejahatan. Itu kan mengidentifikasinya lewat sikap. Buat apa Anda bicara Quran dan Sunnah tapi perilaku Anda kepada saudaranya tidak Quran dan Sunnah? Orang Ansor dan orang Muhajirin disatukan oleh Rasul dengan bahasa hadis, hakul muslimi ala muslimi sittun. Hak satu muslim atas muslim yang lainnya, kata Nabi, ada 6. Jadi masing-masing bapak kita ini begitu diatur oleh Allah, oleh Rasulullah, bahwa hak kita masing-masing. Pada diri saya ada hak bapak 6, pada diri bapak ada hak saya 6. Masing-masing punya hak. Apa hak yang pertama? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau jumpai saudaramu itu, fasallim alaihi, ucapkan salam, assalamualaikum. Sekarang tidak, karena beda firqah, beda kelompok, beda pengajian, bahkan pengajian eksklusif. Dia tidak mau mendengarkan kalau yang menyajikan bukan ustadznya. Di luar kelompoknya itu semuanya sesat. Ini yang benar. Klaim-klaim itu. Kita harus mengakui ada 4 mazhab, ya kan? Ada 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Itu kenyataan dalam sejarah. Itu percaturan pemikiran. Itu interpretasi terhadap teks-teks berabad-abad. Kalau itu sudah lahir kayak begitu, sekarang ini sudah menghormati saya. Menghormati. Kita ini semuanya beragama kita, Pak. Itu interpretasi. Silakan Bapak nggak mau berazab, silakan.
keluar dari mazhab memahami langsung dari Quran dan Sunnah, monggo, mangga. Ya berat. Kadang-kadang ikhfa saja nggak tahu ini hukumnya ikhfa gitu, mau segala macam. Kadang-kadang bacaannya juga belum baik. Kita ini manut, tapi manut yang mencoba mencari tahu kenapa harus begini. Nggak boleh manut, tapi manut mencari tahu. Itu ketemu Assalamualaikum. Rasulullah SAW dalam hadis. Sekarang kan sudah sampai orang mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesat. Begitu tajam mulutnya terhadap saudaranya. Saudaranya masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi isyaratkan itu sampai di hadapan para sahabat. Sahabat kan orang-orang yang punya kemampuan memahami agama. Karena apa? Waktu itu masih ada sumber yang bisa ditanya dan wahyu sedang turun. Jadi pemahamannya luar biasa. Tapi Rasulullah ada kekhawatiran. Mimma akhafu alaikum, mimma dari apa-apa akhafu yang aku takutkan alaikum atas diri kalian. Itu di hadapan para sahabat berbicara, mimma akhafu alaikum, dari hal-hal yang aku takutkan atas kalian. Rajulun qara'al Qur'ana, seseorang telah membaca Al-Qur'an. Sama kita lihat baca Quran sampai di HP-nya. Ya, sampai di HP baca Quran. Hebat kan? Baca Quran, tapi akhlaknya tidak Al-Quran. Hati-hati. Justru azabnya lebih pedih baca Quran tapi tidak. Rajulun qara'al Qur'an, kata Nabi, seseorang telah membaca Al-Quran, wa ru'iyat alaihi bahjatuhu, dan sudah diperlihatkan atas diri orang itu kehebatan Al-Quran. Dia baca ayat-ayatnya segala macam. Tapi ketemu sama saudaranya. Ada di Madinah Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Pernah saya sampaikan barangkali. Saya rewind dan reminding. Abdullah bin Salam itu pantasnya orang mana itu? Orang Kuningan. Namanya Dullah, bapaknya Salam. Ya kan? Abdullah bin Yahudi. Kalahkan Asep Sunaria, Budi Mulyono. Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam. Ini orang yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi dia sudah dengar nama Muhammad dengan terbuka. Suatu saat orang ini berjumpa dengan Rasul. Dia belum mendengar Rasulullah berucap, dia belum melihat Rasulullah bertindak, baru melihat wajah Rasulullah. Inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzdzab. Inna hadzal wajh, sungguh wajah orang ini, laisa biwajhin kadzdzabin, bukanlah wajah seorang pendusta. Dia katakan Muhammad ini tidak mencerminkan wajahnya wajah seorang pendusta. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Kembali lagi, di wajah kita pun itu harus mencerminkan Islam. Jadi muka jangan diserem-seremin, Pak. Jangan diserem-seremin. Pasal kita menunjukkan kewibawaan itu bukan dengan kumis, tapi pada komitmen. Orang segan itu karena istiqomahnya kita. Jadi bukan pasang kumis, tapi takut sama bininya diketok pakai gayung mungkinnya. Rasulullah itu basar. Coba, musuh itu sudah takut dengan Rasulullah baru mendengar namanya, kehebatan Nabi. Tapi tetap aja basar. Smiling people. Beda dengan cengengesan ya. Kalau cengengesan bahaya nih, belum baik tuh pulang nih. Saya lihat sekarang kok mukanya tidak basah.
Kalau lihat saudaranya tidak menunjukkan, karena merasa dia paling benar. Saya bergelut dengan literaturnya almarhum ayahnya, beliau